Sebelumnya, izinkanlah saya mengucapkan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang telah bergabung dalam acara berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas Bagus pada hari Kamis 15 Februari 2024. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum membuka acara, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun yang telah saya siapkan. Ulang tahun makan kue tar. Cakep. Tidak lupa beli cemilan. Cakep. Cakep. Boleh minta waktunya sebentar. Cakep. Sambil ngobrol, yuk kita kenalan. Cakep. Bapak Ibu semuanya, mari kita sapa terlebih dahulu ya para peserta yang telah bergabung pada Google Meeting pada siang hari ini. Ya, jadi yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Groga, Bapak Ide Bagus Sudito Oke SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP. Selamat siang Bapak. Rajin siang kami sehat pagi. Oke. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Narasumber yang pertama Bapak Yudi Mahardika. Selamat siang Pak Yudi, mungkin bisa say hello dulu kepada peserta kita. Baik. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Yudi ya. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Ibu Sita Dewi Permana. Bisa sapa dulu pesertanya Ibu Sita. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang. Yang kami hormati pula seluruh panitia berbagi praktik baik dan juga Bapak Ibu guru hebat ya, peserta berbagi praktik baik yang hadir dan bergabung dalam Google Meeting pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nikitut Sri Manis Budiasih. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, berikutnya saya akan sampaikan agenda dan juga kesepakatan kelas yang akan kita terapkan selama kegiatan ini berlangsung. Langsung saja, agenda yang pertama ada pembukaan, terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan sambutan. Agenda yang kedua adalah pemaparan materi dari pemateri pertama dan juga pemateri yang kedua. Agenda selanjutnya diskusi dan tanya jawab dan penutup yang terdiri dari dokumentasi dan absensi. Selanjutnya, kesepakatan kelas yang akan kita terapkan selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, mohon diperhatikan kepada seluruh peserta. Peserta diharapkan menonaktifkan mic saat kegiatan pembukaan dan pemaparan materi. Yang kedua, peserta yang tidak memiliki kesibukan diharapkan untuk dapat mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta menggunakan background video yang disediakan dari panitia. Yang keempat, peserta menggunakan format nama akun, nama underscore instansi. Yang berikutnya, peserta mengikuti dan menyimak seluruh kegiatan dengan baik. Dan yang terakhir, peserta mengisi presensi tepat waktu di akhir kegiatan. Baik, demikian tadi agenda dan juga kesepakatan kelas yang akan kita terapkan selama kegiatan ini berlangsung. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa berbagi praktik baik secara daring ini merupakan kegiatan perdana bagi komunitas Bagus yang bertujuan untuk berbagi sebuah pengalaman keberhasilan praktik pengajaran maupun kegiatan oleh guru di sekolah kami yang diharapkan dapat bermanfaat oleh guru di sekolah lain.
Kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas Bagus pada siang hari ini mengusung tema bergerak melalui digitalisasi sekolah. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diharap untuk dapat duduk dengan posisi tegap. Kepada panitia, kami silahkan. Di sana aku berdiri jauh depan dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan negeri. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsa. Indonesia Raya, dan aku negeriku yang kecil. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka, anak merdeka, merdeka Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara pada hari ini, marilah kita melaksanakan doa bersama. Hadirin dimohon untuk menundukkan kepala sejenak. Mohon izin memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Grogak kepada yang kami hormati Bapak Ide Bagus Sudito Oke SPD, kami silakan. Baik, semua untuk kalah sana ketiba ring titiang oleh moderator ini sedurung titiang pacang menyampaikan kata sambutan, izinkan titiang aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sane Wang Yang Titiang, memiliki Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata, Taler, Sane Sebatin Titiang, Bapak Made Sebawa, Taler, para guru, saking SMP Negeri 1 Grogak, SMP 2 Grogak, SMP 3 Grogak, SMP 4 Grogak juga ada, SMP 5 Grogak, kemudian ada beberapa dari SMP 6 Grogak. Rasa senang dan syukur titiang rasakan dan harus yang sampaikan kepada
Bapak Ibu semua hadirin, ya karena kegiatan ini adalah kegiatan perdana yang kami lakukan di komunitas belajar kami, yaitu komunitas belajar guru SMP Negeri 1 Groga yang kita sebut dengan komunitas bagus. Nah, adapun maksud dan tujuannya utamanya adalah di dalam kita mengisi pengelolaan kinerja yang ada pada platform Merdeka Mengajar, ada hal-hal yang harus kita lakukan di sana selaku guru yang mengemban tugas sebagai komunitas belajar, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa komunitas itu adalah kumpulan ya dari baik guru ataupun pegawai yang memiliki rasa ingin belajar yang sama dan juga mau berkolaborasi secara terus-menerus. Nah, sehingga pada dirinya dirasakan adanya peningkatan kompetensi yang selanjutnya akan diimplementasikan dan berguna bagi siswa. Nah, itu intinya daripada komunitas belajar ini kami adakan. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, ya kita juga untuk mencoba mendaftarkan komunitas kita atau komunitas SMP 1 Groga ini di PMM dan berhasil. Nah, setelah kita melihat komunitas-komunitas yang lain, banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang dirasakan di sana. Nah, apakah kita mampu atau tidak, itu yang merasakan kenapa tidak. Ya, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa. Dan itulah PR yang Tiang berikan kepada para guru Tiang, dan akhirnya mereka mengisi tantangan tersebut, ya, mengisi tantangan tersebut untuk turut juga berpartisipasi menyampaikan praktik baiknya. Ya, namun yang hanya membatasi pada teman-teman kami di MKKS SMP Kecamatan Groga. Nah, kebetulan juga ya ada partisipasi kami dan kerjasama kami sesama di MKKS Kecamatan Groga untuk saling mengetahui apa sih yang harus kita lakukan di dalam pemenuhan pengelolaan kinerja tersebut. Akhirnya para guru kami memberikan jawaban tersebut ya sesuai dengan pengalaman yang dia rasakan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada 2 pemateri, yang mana satu pemateri menyampaikan tentang praktik pembelajarannya dia. Ya, apa yang dilakukan, nah agar pembelajarannya menjadi bermakna, menjadi menyenangkan siswa. Kemudian narasumber yang satunya menjawab tentang tantangan. Bagaimana menjadikan SMP Negeri 1 Groga juga memiliki digitalisasi sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kedua pemateri ini ya kita berikan kesempatan untuk bisa tampil dalam waktu yang terbatas. Nah, mudah-mudahan ke depannya teman-teman kami yang lain ya bisa mengisi waktu luang ini, dan mari kita berbagi atau menceritakan apa sih yang kita miliki yang mungkin bisa dilihat oleh orang lain, selanjutnya mungkin bisa dijalankan ataupun dikembangkan ataupun juga disempurnakan lagi kepada yang lain. Nah, kalau bisa lagi kita imbaskan lebih luas daripada ini, tidak terbatas kepada kecamatan saja. Mari kita menyampaikan berbagi praktik baik ini di tingkat kabupaten atau bahkan untuk dimiliki oleh nasional seperti itu. Ya, tetapi ya sudahlah, yang penting kita bisa berbuat untuk diri kita sendiri, utamanya untuk praktik pembelajaran. Nah, untuk itu, agar praktik pembelajaran menjadi bermanfaat dan berdampak bagi siswa, maka mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Paling tidak, meningkatkan praktik pembelajaran kita. Nah, demikian mungkin yang bisa Tiang sampaikan. Dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini bisa bermakna untuk kita semua. Nah, selanjutnya izinkan Tiang menyampaikan
pantun. Jalan-jalan ke Gunung Semeru. Cakep. Cakep. Jangan lupa membawa kampak dan sabit. Cakep. Cakep. Selamat berbagi praktik baik Bapak Ibu guru. Ya, jadikan ini berdampak bagi murid. Ini demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon dimaafkan, dan selanjutnya itulah yang bisa kami laporkan kepada Bapak Sekdes atas kegiatan kami. Nah, walaupun dalam skup yang masih sekecamatan Grogak saja. Nah, jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan ya bisa seperti yang disampaikan tadi, nanti bisa diberikan SK ya, persetujuan dari Dinas Pendidikan. Itu selanjutnya waktu Titiang berikan kepada Bapak Sekdes sebelum Titiang kembalikan kepada host pada Bapak Sekdes Idebagus Surya Barata untuk membuka acara niki. Inggih, suksema untuk Titiang sinap atau para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Grogak. Selanjutnya sambutan dan sekaligus pembukaan secara resmi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng kepada yang kami hormati Bapak Idebagus Gede Surya Barata SPD MAP, kami silakan. Suara Nijang kepirangi ya. Om Swastiastu. Rahajeng siang Bapak Ibu sareng sami. Agar gitu pisan Titiang Presiden sadu ajeng sareng Bapak Ibu sareng sami pemekas sami singgihan Titiang Bapak Kepala SMP Negeri 1 Grogak sami sampun Presiden pemargiang parikrama tudiki saran kesarangan untuk Bapak Ibu guru sami. Sepunika talar wenten talar Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah nawi ring sejebak Kecamatan Grogak niki sane sampun nyarengin sane Bang yang Titiang talar. Sapunika talar Bapak Ibu guru sane hebat puniki sampun Presiden nyarengin parikrama raine mangkin webinar ring komunitas belajar bagus gitu. Komunitas belajar guru spen sarak gitu. Pertama yang rasa gargitu pisan duaning Bapak Ibu sampun Presiden ngumargi yang parikrama niki tur mening wenten akeh pemilet sane ngranjing rainen mangkin wenten kata belum dah sepitu gitu, belum dah sepitu diri begitu. Bahasa Bali, waning raine mangkin raine uras pati. Tapi wasana busana Bali, bahasa Bali. Oke, wonten amanike demen Presiden atur bahasa Bali. Lantutnya ini begerayan yang matur ring bahasa Indonesia. Maka sami pada ngerti gitu nggih. Iki kita kawitin untuk pantun Bapak Ibu. Mau Pak Kasek sampun, pemikir sampun MC sampun itu yang nalar ngaturang pantun dari Bapak Ibu sami. Ke Ponjok Batu mau baju batik Jormo. Om Swastiastu, Bapak Ibu guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sapun api gatre. Becik. Ikut kare sagar membahas rajang astung kare irage seger aja makejang nggih. Nggih nika sapesane kapiang. Nggih. Bapak Ibu yang kita hormati, memang saat ini mungkin kita akan semakin disibukkan ke depan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Namun di tengah-tengah kesibukan ini tentunya kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa kesibukan yang kita jalani sebagai seorang guru
merupakan salah satu tuntutan profesi yang harus kita lakukan. Kalau kita menelisik dari regulasi yang kita miliki, yaitu undang-undang tentang guru, mungkin Bapak Ibu sudah membaca apa itu definisi guru, kemudian apa tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Untuk itulah kami di Distrik-Pora Kabupaten Beleng khususnya yang ditugaskan di sekretaris dan kebetulan diberikan tugas tambahan sebagai PLT Kepala Bidang GTK, senantiasa mengajak Bapak Ibu guru ini harus terus bergerak dan terus bergerak untuk meningkatkan kompetensi sehingga nantinya bisa menjadikan profesi ini sebagai sebuah kebanggaan, tidak menjadikan sebuah beban, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berdampak pada siswa, yaitu apa? Peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa Bapak Ibu. Distrik-Pora Kabupaten Beleng senantiasa mencoba untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada pihak-pihak yang nantinya bisa kita ajak bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas Bapak Ibu, kemudian juga untuk meningkatkan semangat Bapak Ibu dalam mengampu program Merdeka Belajar, baik itu di satuan pendidikan maupun di tingkat-tingkat kabupaten. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu saat ini guru-guru di Beleng itu luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat di berbagai sekolah kita, itu Bapak Ibu guru semuanya bergerak, menunjukkan dedikasi, kemudian menunjukkan semangat yang luar biasa, dan antusias untuk bisa nantinya saling menyemangati satu sama lain untuk bisa melayani peserta didik. Kami juga berharap Bapak Ibu dalam komunitas belajar ini, tentunya Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan manfaat, tidak saja bagi Bapak Ibu yang rajin mengikuti seminar atau rajin mengikuti webinar, tetapi juga nantinya bisa bermanfaat atau berdampak pada siswa. Jangan jadikan webinar ini salah satu ataupun hanya untuk mengejar sertifikat JP Bapak Ibu. Jadikanlah webinar ini untuk bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta kompetensi Bapak Ibu sebagai pendidik. Nantinya akan diukur dari ketercapaian fase-fase yang dilampaui oleh anak didik kita. Untuk itulah Bapak Ibu, kami mengingatkan agar Bapak Ibu benar-benar bisa memilah dan memilih kegiatan-kegiatan apa yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran. Untuk itulah Bapak Ibu, melalui media ataupun platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh Kementerian, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah aktif untuk melakukan proses di sana, karena kinerja Bapak Ibu guru itu diukur di sistem platform Merdeka Mengajar yang sudah tersinkronisasi dengan kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu tidak lagi diberatkan nanti untuk membuat SKP secara manual. Dan Bapak Ibu di media platform Merdeka Mengajar tersebut menuangkan semua portofolio Bapak Ibu selama setahun. Nah, untuk itu nanti mohon ini disampaikan kepada teman-teman seprofesi, teman-teman Bapak Ibu guru, saling menyemangati satu sama lain, walaupun kondisinya sangat berbeda-beda di antara satu tempat dengan tempat lain. Kita yakinkan bahwa ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi negara, yang nantinya bisa mengikuti berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya Bapak Ibu, kita yang juga berharap nanti Bapak Ibu bisa menggunakan praktek baik ini sebagai motivasi ataupun inspirasi di satuan pendidikan masing-masing. Praktek baik yang dimiliki oleh salah satu satuan pendidikan itu sebaiknya tidak serta-merta diadopsi, tetapi lebih baik diadaptasi. Mengadaptasi suatu proses itu sebaiknya disesuaikan dengan
situasi kondisi di satuan pendidikan masing-masing, utamanya potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Salah satu yang dilaksanakan hari ini, webinar terkait dengan digitalisasi pendidikan. Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar dengan digital. Terlebih anak-anak kita, peserta didik kita tentunya juga sangat familiar dengan digital. Karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, anak-anak kita sudah ada di era digitalisasi. Untuk itu sekarang Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kemampuan digitalisasi kita untuk bisa menunjang pembelajaran yang lebih baik. Utamanya pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang mengasihkan, yang menganggap bahwa proses itu lebih secara gampang. Sehingga anak-anak kita menjadi happy, peserta didik kita menjadi happy, tidak merasa beban datang ke sekolah, bahkan kalau tidak merasa satu hari merasa ke sekolah tidak hadir, merasa rugi. Untuk itulah kami mencoba mengajak Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran secara gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Bapak Ibu, nah, melalui forum ini silakan berdiskusi, karena ke depan media-media ataupun forum-forum seperti ini akan terus dikembangkan. Tentunya nanti Bapak Ibu harus siap untuk bisa menerima manfaat serta memberi manfaat satu sama lain dalam mensukseskan pembelajaran di satuan pendidikan dan juga mensukseskan pendidikan anak-anak kita. Tugas dari Dispora Kabupaten Buleleng adalah salah satunya memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat usia sekolah, dan itu ada di tangan Bapak Ibu semua, dan juga ada di tanggung jawab kami dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka itu. Itu saja yang dapat Titiang sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini, dan semoga bisa bermanfaat serta berkelanjutan. Atas asung Ketua Nugraha Desa yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan Om Awigena Mastu Namo Sidam, kegiatan webinar digitalisasi pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas Bagus, komunitas belajar guru STM Sarak D1 Groga, yang nyatakan dibuka secara resmi. Atur semua, sebuah pantun untuk mengakhiri. Burung irian, burung cendrawasih, burung kenari menarik hati. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan para musanti. Om Santi Santi Santi. Baik, demikian tadi sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas sambutan, arahan, motivasi, sekaligus membuka acara kami secara resmi. Baik Bapak, mohon izin untuk selanjutnya kami adakan sesi foto bersama. Jadi mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan untuk panitia yang bertugas, kami silahkan. Baik, untuk gaya pertama, gaya formal dulu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang masih belum menghidupkan kamera, silakan menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Dan kepada petugas, saya persilahkan di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya gaya nanja nggih, Bapak Ibu nggih. Salam nanja. Ya, salam nanja Bapak Ibu. Saya hitung sampai hitungan ketiga. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. 1, 2, 3. Aku akan katakan padanya, aku ingin membuka rekening baru. Apa aku bisa minta? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang memiliki kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan tanpa mengurangi rasa hormat, disilahkan melakukan kepentingannya, namun dengan senang hati jika Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Baik Bapak Ibu para hadirin, acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama dan simak bersama penyampaian materi dari narasumber pertama.
tentang digitalisasi sekolah. Baik, halo Pak Yudi, sebagai narasumber pertama. Halo, selamat siang. Ya, baik, sambil menunggu Pak Yudi menyiapkan materi untuk di-share screen, izinkan saya memperkenalkan siapa sih narasumber pertama kita ya. Pak Yudi Mahardika adalah salah satu guru mata pelajaran TIK di SMP Negeri 1 Grogga dan telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang teknologi. Baik, bagaimana Pak Yudi? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baik, kepada Bapak Yudi Mahardika selaku narasumber pertama, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Grogga. Dan yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di ruang maya ini. Izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Yudi Mahardika, guru di SMP Negeri 1 Grogga yang mengampu mata pelajaran informatika. Nah, pada hari ini saya akan berbagi praktek baik dengan judul Digitalisasi Sekolah SMP Negeri 1 Grogga. Dan sekali lagi, saya hanya ingin berbagi praktek baik dan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir di ruang maya ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu guru, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, pada hari ini saya akan membawakan berbagai praktek baik yang berjudul Digitalisasi Sekolah di SMP Negeri 1 Grogga. Nah, situasi saat ini di SMP Negeri 1 Grogga tentunya terutama untuk pendidik masih belum terbiasa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penyimpanan administrasi. Sedangkan untuk siswa, peserta didik belum menyadari dan mengetahui tentang informasi yang ada di sekolah. Dan juga siswa di SMP Negeri 1 Grogga sekarang mengalami kekurangan buku. Karena di perpus kita banyak buku yang rusak dan hilang. Sehingga banyak siswa yang menggunakan buku satu berdua dengan temannya. Nah, jadi tantangan yang saya alami di SMP Negeri 1 Grogga itu yang pertama bagi guru. Nah, bagaimana supaya administrasi pendidik ini bisa tersimpan dengan baik dan agar tidak tercecer. Nah, apalagi sekarang pada pengelolaan kinerja PMM yang mengharuskan para guru harus memiliki jurnal kehadiran di kelas. Nah, sedangkan untuk siswa, bagaimana siswa bisa mengakses buku-buku dan informasi yang ada di SMP Negeri 1 Grogga. Nah, jadi aksi yang saya lakukan itu adalah pembuatan aplikasi PID Spensara atau Pusat Informasi Digital SMP Negeri 1 Grogga guna mempermudah para pendidik dan siswa untuk mengakses informasi dan menyimpan administrasi secara digital. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di PID Spensara? Nah, yang tentunya itu yang pertama itu ada profil, dan yang kedua itu ada e-cuti, dan yang ketiga ada e-perpus, keempat itu ada dokumen sekolah, kelima itu ada CBT atau computer based test. Nah, yang keenam dan ketujuh ini kita sedang kembangkan atau kita sedang uji coba, yaitu absensi mengajar guru dan upload administrasi. Nah, mohon izin Bapak Ibu guru hebat, apakah boleh saya sambil mendemokan aplikasi yang kita sedang kembangkan di sekolah? Ya, silakan secara ini aja, Pak, intisari saja. Inggih, Pak. Mohon izin untuk stop share screen, saya share screen melalui HP.
Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita sedang kembangkan di SMP Negeri 1 Groga. Nah, nanti Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Groga bisa mengakses aplikasi ini nantinya via Play Store. Hanya baru bisa untuk HP Android saja. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi PID Sepensara. Nah, yang pertama itu ada profil. Nah, profil ini itu ada 6 bagian. Yang pertama itu ada visi misi sekolah. Nah, yang kedua itu ada data kepala sekolah, yaitu Bapak Ide Bagus Sudito Oke SPD. Nah, yang ketiga itu ada data guru dan pegawai. Keempat itu ada administrasi guru. Nah, nanti ini administrasi guru itu akan disimpan di drive. Dan jika nanti Bapak Ibu guru memerlukan administrasi, bisa mengaksesnya melalui aplikasi ini. Nah, yang kelima itu ada web sekolah. Nah, ini adalah website kita, yaitu yang beralamat di smpn1groga.sch.id. Nah, yang terakhir itu ada lokasi sekolah. Nah, ini langsung terkoneksi ke Google Map yang langsung ditujukan ke SMP Negeri 1 Groga. Nah, yang kedua itu ada fitur e-cuti. Nah, ini nanti diperuntukkan untuk Bapak Ibu, guru, dan pegawai ASN. Nah, nantinya yang ingin mengajukan cuti itu bisa langsung via aplikasi ini. Nanti ini langsung diarahkan ke website e-cuti Pemkab Kabupaten Buleleng. Nah, yang ketiga itu ada AirPurpose. Nah, di AirPurpose ini kita memiliki satu fitur yang namanya e-book, jadi buku digital. Nah, di sini ada banyak buku. Ada itu buku paket kurikulum merdeka, ada buku paket K13, dan ada buku fiksi dan non-fiksi. Jadi nanti siswa yang kekurangan buku bisa mengakses bukunya melalui gadget yang dia punya. Nah, kita ambil contoh di buku paket kurikulum merdeka. Nah, ini sudah lengkap, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, nanti siswa itu bisa mengakses bukunya via gadget yang mereka miliki, tanpa harus menunggu temannya untuk selesai membaca buku, untuk mendapatkan buku. Nah, nanti siswa itu bisa mengakses buku-buku di sini. Nah, selanjutnya itu ada dokumen sekolah. Nah, dokumen sekolah ini nanti diperuntukkan pada saat akreditasi sekolah. Karena semua dokumen penting itu di sekolah nanti disimpan di sini. Jadi nantinya Bapak Ibu guru atau pegawai tidak perlu lagi mencari di mana sih dokumen-dokumen yang disimpan. Nanti kita simpan secara digital. Nah, selanjutnya itu ada CBT. Nah, CBT ini adalah Computer Based Test. Nah, di sini ada siswa, ada yang untuk siswa, ada yang untuk guru. Sebenarnya fungsi CBT ini tidak hanya untuk tes aja atau sumatif aja. Tapi sebenarnya itu bisa digunakan untuk pemberian materi, pemberian tugas untuk siswa. Nah, sedangkan untuk siswanya itu bisa mengumpulkan tugas via CBT ini. Seperti itu. Nah, nanti besar harapan saya ini bisa kita uji coba atau kita terapkan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah menu dari login untuk siswa. Nah, ini untuk CBT untuk gurunya nanti. Nah, yang terakhir itu yang selanjutnya itu adalah absensi mengajar guru. Nah, ini sedang kita uji cobakan atau sedang kita kembangkan. Nah, apalagi sekarang pada pengolahan kinerja di PMM itu
mengharuskan para guru itu harus memiliki jurnal kehadiran di kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh pengembangan aplikasi jurnal mengajar guru. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini itu bisa menginput jurnal mengajarnya melalui via aplikasi. Selain dia menulis di jurnal yang ada berupa hard copy yang ada di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini tinggal melakukan penambahan. Tinggal memasukkan nama. Nah, untuk hari dan tanggalnya itu udah otomatis terkunci beserta jamnya, serta kelas, mata pelajaran, jam pembelajaran, dan kegiatannya apa di dalam kelas. Nah, untuk bukti dukungnya itu berupa foto. Nah, nanti fotonya ini bersifat real time. Jadi pada saat penggunaan aplikasi, baru kita bisa langsung foto. Dan tidak bisa mengakses melalui galeri seperti itu. Nah, kita ambil contoh salah satu. Nah, Pak Agus Mardianto, guru PPKN di SMP Negeri 1 Groga. Nah, ini beliau tanggal pengabsennya itu tanggal 5 bulan 2 2024 jam 9.30. Dengan di kelas 7C dengan mata pelajaran PKN jam 1.23. Nah, untuk kegiatannya di sana adalah menghargai lingkungan dan budaya lokal. Nah, untuk bukti dukungnya dia berupa foto nanti. Foto kegiatannya di kelas seperti itu. Nah, untuk aplikasi ini masih kita kembangkan dan kita cari tahu kelemahan-kelemahannya di mana. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada fitur yang namanya upload administrasi. Nah, ini juga kita sedang kembangkan juga. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyimpan administrasi guru yang berupa modul ajar, prota, promes, dan lain-lain. Itu disimpan di sini. Nanti Bapak Ibu guru itu menyimpannya di drive masing-masing. Nanti linknya itu ditaruh di sini. Nah, Bapak Ibu guru tinggal memasukkan nama, mata pelajarannya apa, terus link file administrasinya itu berupa link drive seperti itu. Nah, coba kita ambil contoh yang punyanya Bapak Rinjin. Nah, jadi ini administrasi yang dimiliki oleh Bapak Rinjin Wirawan. Nanti linknya itu kita bisa berbagi bersama teman-teman. Jika teman-teman ingin meminta atau melihat administrasi kita, tinggal di aplikasi tersebut. Nah, mungkin itu aja yang ada di aplikasi ini. Mohon izin untuk stop share screen. Nah, untuk hasilnya itu untuk guru dengan adanya aplikasi ini lebih mudah dalam menyimpan dan mencari administrasi yang tersimpan di aplikasi PID Spesara. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu tidak perlu lagi mencari-cari di drive ataupun di komputernya, tinggal mengakses aplikasi ini aja. Asal Bapak Ibu guru tersebut menyimpannya di aplikasi PID Spesara. Nah, untuk siswa dengan adanya aplikasi ini diharapkan siswa lebih mudah dalam mengakses informasi.
dan lebih mudah dalam mengakses buku yang ada di perpustakaan di SMP Negeri 1 Grogak. Nah, jadi untuk siswa dengan adanya aplikasi ini, mereka bisa mengakses buku-buku digital tanpa harus menunggu temannya untuk selesai membaca. Kalau yang berupa hard copy seperti itu. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Sekali lagi, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari narasumber pertama kita, dari Bapak Yudi Mahardika. Jadi izin menguatkan kembali materi yang disampaikan bahwa aplikasi PID atau Pusat Informasi Digital Spensarak adalah praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Yudi Mahardika untuk mengatasi permasalahan administrasi baik bagi guru maupun siswa. Di sana terdapat berbagai fitur yang sangat membantu untuk mengakses informasi dan juga menyimpan informasi. Beberapa fiturnya ada profil, e-cuti, e-perpus, dokumen sekolah, CBT, absensi maupun jurnal, dan upload administrasi. Semoga apa yang disampaikan praktik baik dari Bapak Yudi Mahardika dapat menginspirasi sekolah lain dan nantinya jika ada pertanyaan terkait aplikasi tersebut bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita lanjut kepada pemateri yang kedua, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang baru join ke meeting kami karena tadi masih ada masalah teknis. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selanjutnya kita akan lakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya sebelum lanjut ke pemateri kita yang kedua. Nah, selanjutnya ice breaking yang akan kita lakukan adalah menyusun kalimat atau dalam bahasa Balinya itu lengkare. Karena pemateri kita yang kedua ini adalah salah satu guru bahasa Bali di SMP Negeri 1 Grogak. Baik, izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, apakah slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Ibu. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana ice breaking-nya. Jadi, selanjutnya saya akan memutar spin yang terdapat pada aplikasi WordWall. Jadi, nanti akan ada satu kata yang ditunjuk. Nah, semua kata yang ada dalam aplikasi itu semuanya berbahasa Bali karena hari ini hari Kamis ya Bapak Ibu ya, kita diharapkan juga menggunakan bahasa Bali. Maka dari itu nanti kata yang ditunjuk, tugas Bapak Ibu adalah menyusun satu kalimat atau dalam bahasa Balinya itu lengkare ya Bapak Ibu ya, yang ada kata pada kata yang terpilih. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, paham. Oke, paham ya. Baik, kita mulai ya. Baik, akan saya putar terlebih dahulu. Ya, kata yang terpilih adalah kata
Ngajeng, Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya, saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta. Mungkin ada yang mau unjuk diri mungkin. Ada yang bisa menyusun satu kalimat atau lengkare yang ada kata ngajengnya. Mungkin bisa raise hand. Ngajeng di dapur. Oke, silakan raise hand ya, Bapak ya. Iya, di sini ada ada Bapak Ide Bagus Sudito. Oke, silakan Bapak. Nggih, titiang ngajeng nasi ring dapur. Nggih, titiang ngajeng nasi ring dapur. Bagaimana untuk Ibu Sita sebagai guru bahasa Bali? Apakah lengkari yang disusun oleh Bapak Ide Bagus Sudito Oke sudah? Bukan tiang ngajeng Selanjutnya Bapak Agus. Ya, ngiring ngajeng sami-sami. Bapak Agus, silakan Bapak. Ya, ngiring ngajeng sami-sami. Ngiring ngajeng sami-sami ya, bagus ya. Ya, di sini Bapak Agus. Saya bacakan sesuai dengan nama yang tertera nggih, Bapak Agus Kupit. Oh ya. Nggih, swastiastu. Swastiastu, Bapak. Guru-guru di SMP 6 Groga ngajeng rujak. Wah, enak sekali ya. Guru-guru di SMP Negeri 6 Groga ngajeng rujak. Ya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke kata yang kedua ya, kata yang kedua. Limit dulu ya. Oke, mari kita putar bersama-sama. Iya, mebalih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang punya ide. Oke, ada Ibu Sri Meliani Astini. Silakan Ibu. Mikrofonnya belum menyala Ibu. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, yang coba membuat kalimat ki kata mebalih. Nggih. Tiang dibi mebalih film Mahabharata ring antv. Iya, bagus sekali ya. Tiang mebalih film Mahabharata di Antv ya, bagus sekali ya. Selanjutnya ada Ibu Tria Rosita Dewi. Silakan Ibu. Ibu Tria Rosita Dewi mungkin mau berpendapat lagi tentang kata mebalih, menyusun lengkare mebalih. Oh, baik, mungkin selanjutnya dari Ibu Ida Ayu Komangkusuma. Inggih, Om Swastiastu. Yang coba nyusun lengkare nggih. Dibi sanje titiang mebalih wayang. Oke, Dibi Sanjet yang mebalih wayang ya. Bagus sekali ya Ibu Dayu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke kata berikutnya. Kita putar sama-sama. Kata apakah yang akan keluar? Iya, ningalin Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu siapa yang di sini mau unjuk diri? Membuat lengkare dengan kata ningalin. Ya, silakan Bapak Agus. Bapak Agus Kupit. Inggih, swastiastu. Swastiastu. Titiang ningalin anak live deriki jegeg-jegeg. Oke, yang ningakin. Oke, bagus sekali ya, jegeg-jegeg ya, dan ganteng-ganteng ya. Baik, selanjutnya dari
Bapak Iwayan Gilang Oka. Silakan Bapak. Kata ningalin nggih. Nggih, kata ningalin. Tiang jadi ningalin Mbok Manis jadi moderator. Oh, dia jadi ninggalin Ibu Manis. Oke, ya Mbok Manis ya. Baik ya, bagus sekali Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kata berikutnya ya. Selanjutnya masih sisa 2 kata lagi Bapak Ibu. Ayo tunjukkan dirinya. Ningehang. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau menyusun lengkara dengan kata ningehang? Ayo, siapa lagi? Bapak Ibu yang lain? Kata ningehang. Ibu Dian Ayu Pusparini. Silakan Ibu Dian. Ibu suaranya masih, mikrofonnya masih di off kan ya? Bisa di on kan dulu? Baik, terima kasih Bu Manis. Ring dinani mangkin, tiang ningehang, berbagi praktik baik, saking Cakep. Oh, cakep ya. Ring dinani mangkin, Ibu Diani ngehang, berbagi praktik baik dari Spensara. Ya, bagus Ibu. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau menyusun lengkara dengan kata ningehang? Ada lagi Bapak Ibu? Ya sudah tidak sabar nih melihat present ini. Oh iya. Kalau gitu kita lanjutkan ke kata yang terakhir ya. Kata terakhir adalah sareng ya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau menyusun kata lengkara dengan kata sareng? Ayo Bapak Ibu yang lain. Bapak Wayan Astana, silakan Bapak. Om Swastiastu, Bapak Wayan Astana. Swastiastu Bapak, silakan Bapak. Dibit yang sarang keluarga maturan ring pulaki. Wah, bagus sekali ya. Dibit yang sarang keluarga, sembahyang di Pulaki. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita sudah melakukan relaksasi ya dengan ice breaking. Mari sekarang kita fokus kembali ya Bapak Ibu ke acara berbagi praktik baik. Acara berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua ya. Baik, kita sapa dulu Ibu Sita Dewi Permana. Iya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Cakep. Baik. Selamat siang, ya. bagus, cakep. Baik. Apakah semuanya sudah pada kenal ini sama Ibu Sita ini ya? Sembari Ibu Sita menyiapkan materi, saya akan memperkenalkan siapa sih ini pemateri kita yang kedua ya. Jadi Ibu Sita adalah salah satu guru mata pelajaran bahasa Bali di SMP Negeri 1 Gorokga. Nah, Ibu Sita ini merupakan salah satu sahabat teknologi Provinsi Bali tahun 2023 dan pernah menjadi narasumber dalam pengimbasan revitalisasi bahasa daerah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan dan simak bersama penyampaian materi dari Ibu Sita Dewi. Kepada Ibu Sita, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Apakah terdengarnya jelas? Baik, terima Kurang kasih. keras Ibu, kurang keras. Siap Bapak, saya keraskan lagi Pak. Baik, terima kasih Bapak atas koreksinya. Berikutnya Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Iya Bapak Ibu,
guru hebat yang mengikuti kegiatan berbagi praktik baik kali ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Grogga dan juga sekaligus sebagai Ketua Komunitas Bagus atau Komunitas Belajar Guru SMP Negeri 1 Grogga, serta Bapak Ibu guru hebat peserta berbagi praktik baik bergerak melalui digitalisasi sekolah yang telah bergabung pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini merupakan salah satu pengalaman saya dan merupakan salah satu proses pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas dan saya jadikan bahan atau materi juga pada kegiatan pembatik. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau sudah pernah ikut mungkin dengan kegiatan pembatik. Coba saya mau tahu apakah sudah ada atau bahkan sudah ada yang pernah ikut dalam kegiatan pembatik. Pembatik itu bukan membatik ya Bapak Ibu ya, bukan membuat karya batik ya Bapak Ibu ya. Pembatik adalah sebuah program dari BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia tentunya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pembatik di sini? Ada ya. Dengan siapa nih Kak? Yang Pak Herman dari SMP Negeri 4 Grogga. Oh iya Pak Herman. Pak Herman Sapunapi tahun berapa nih Kak ikut pembatiknya? Tahun lalu Bu. Oh tahun lalu, siap. Sapunapi sudah sampai level berapa? Kurang tahu, yang Bu lupa dah yang soalnya habis itu sudah tidak pernah mengakses lagi jadinya udah lupa sampai level berapa nih. Oh ya siap Bapak. Baik, terima kasih atas pengalamannya Bapak Herman. Baik, di sini mungkin saya akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan pembatik terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, pembatik itu merupakan kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Pembatik adalah sebuah program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dan dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, platform teknologi yang sedang dikembangkan oleh Kemendikbudristek adalah PMM ya kan, platform Merdeka Mengajar, di mana kita bisa mengakses banyak sekali bahan ajar maupun ide-ide praktik baik di dalamnya. Nah, sebenarnya apa tujuannya? Tujuan pembatik ini diselenggarakan. Pembatik ini dapat meningkatkan kompetensi kita baik di bidang literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi terkait lingkup TIK atau teknologi. Dan seperti yang Bapak Ibu sekarang laksanakan, di sini kita bisa berbagi dan berkolaborasi bersama. Selain itu karena ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah lolos pada level-level pembatik ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat ini adalah berskala nasional. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembatik pada level terakhir, maka Bapak Ibu bisa menjadi atau berkesempatan menjadi duta teknologi Kemendikbudristek.
Nah, adapun level-level dalam pembatik ini terdiri dari 4 level. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan lulus pada level pertama di literasi, Bapak Ibu akan dapat sertifikat literasi. Jadi kalau Bapak Ibu lulus ke 4 level ini, jadi Bapak Ibu punya 4 sertifikat yang berskala nasional. Di mana pembatik ini dibagi menjadi 4 level, dimulai dari bulan Juli, yaitu ada level literasi. Di bulan Agustus, kalau misalkan Bapak Ibu sudah lulus di level literasi, bisa naik lagi ke level berikutnya, yaitu level implementasi. Di implementasi ini Bapak Ibu akan disuruh untuk mengimplementasikan penggunaan media teknologi dalam pembelajaran yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah lulus di level kedua, Bapak Ibu akan bisa naik di level ketiga. Level ketiga ini adalah level kreasi, di mana Bapak Ibu akan berkreasi membuat media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini ada berbagai macam ya Bapak Ibu, dengan memanfaatkan tentunya media teknologi. Ada berupa MPI, ada atau media pembelajaran interaktif, ada juga berupa audio dan video, serta lain-lain. Itu akan dijadwalkan di bulan September. Dan nantinya ketika Bapak Ibu sudah lulus di level ketiga, Bapak Ibu akan langsung bisa naik ke level keempat. Nah, ini dia level keempat adalah berbagi dan berkolaborasi. Di sini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan seluruh guru-guru yang telah lulus di level 4 di tingkat provinsi masing-masing untuk berbagi praktik baik terkait dengan implementasi yang telah dilaksanakan. Mungkin bisa Bapak Ibu guru lihat di sebelahnya itu adalah 30 orang sahabat teknologi Provinsi Bali yang telah lulus di level 4 berbagi dan berkolaborasi. Dan nantinya setelah lulus di level 4 ini akan terpilih peringkat 1 sampai 5, kemudian akan ada seleksi kembali yang nantinya 1 orang akan menjadi duta teknologi dan menjadi inspirator praktik baik dalam pemanfaatan platform teknologi guna mendukung implementasi kurikulum merdeka di provinsi masing-masing. Baik, demikian tadi berbagi pengalaman saya terkait dengan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang merupakan program dari BLPT Kemendikbudristek. Berikutnya saya akan berbagi terkait dengan bahan atau materi yang saya buat ketika mengikuti kegiatan pembatik tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, berlatar belakang dari situasi pembelajaran saat ini ya Bapak Ibu, di mana kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi, dalam penerapan kurikulum merdeka, siswa memiliki gaya belajar serta minat yang berbeda. Untuk itu, kita diberikan keleluasaan untuk memilih perangkat ajar sendiri, menyesuaikan atau agar sesuai dengan minat bakat dari siswa-siswi kita sendiri. Kemudian apa hal yang bisa dilakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar serta minat peserta didik? Hal yang dapat Bapak Ibu terapkan adalah dengan mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran, di mana TIK ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu dapat mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan dari proses pembelajaran. Nah, saya sendiri mengajar mata pelajaran muatan lokal atau bahasa Bali, di mana ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya, muatan lokal bahasa Bali sendiri sering dipandang sebelah mata oleh para siswa. Siswa beranggapan bahwa bahasa Bali merupakan mata pelajaran yang tidak penting dan cenderung sulit serta tidak menarik.
Hal ini juga didukung oleh beberapa faktor, di mana yang pertama pembelajaran di kelas atau tatap muka hanya terjadi 1 kali dalam seminggu, dan itu pun hanya dalam 2 jam mata pelajaran, atau apabila 45 menit itu hanya terjadi sekitar 90 menit dalam 1 minggu, sehingga kita kekurangan waktu tatap muka. Berikutnya, kendala yang dialami adalah pembelajaran yang tidak menarik dan konvensional. Biasanya pelajaran bahasa Bali itu cenderung lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak menjadi tidak tertarik dan juga tidak ada motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya literasi siswa terhadap kosakata dalam bahasa Bali. Banyak sekali siswa yang sekarang kosakata bahasa Balinya kurang karena memang mereka kurang dalam berliterasi bahasa Bali. Untuk itu, bagaimana caranya meningkatkan literasi? Mungkin bisa digunakan dengan cara berikut. Seperti yang sudah tadi disampaikan, bahwasanya dalam implementasi kurikulum Merdeka, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan salah satu yang bisa Bapak Ibu terapkan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri memiliki ciri-ciri yang fleksibel, di mana pengelompokan itu berdasarkan kebutuhan, penilaian formatif, tantangan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan melibatkan siswa secara aktif. Di mana jenis pembelajaran berdiferensiasi seperti mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui ada 3, ada berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Adapun inovasi pembelajaran yang saya terapkan adalah dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi Satwa Bali. Strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Media yang saya gunakan adalah buku paket tentunya, video slide, teks cerita, video animasi, cerita bergambar, cerita dengan augmented reality atau AR. Adapun sarana yang saya gunakan adalah kuis online atau game online, yaitu ada menggunakan aplikasi Kahoot, live worksheet, dan board wall. Lalu bagaimana proses pembelajaran itu terjadi? Karena saya menggunakan metode pembelajaran PBL, maka sintak pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan tes diagnostik kognitif terkait dengan materi yang akan disampaikan. Di sini saya memanfaatkan aplikasi Kahoot, di mana dalam aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi kuis online yang terdapat 10 pertanyaan benar dan salah. Jadi anak-anak tinggal memilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, nantinya hasil tes diagnostik ini digunakan untuk membagi kelompok pada sintak berikutnya. Setelah melakukan tes diagnostik, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi tentang Satwa Bali dengan media buku paket dan slide animasi yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di situ ada videonya. Itu merupakan salah satu media pembelajaran yang saya buat dengan aplikasi Canva, di mana itu dapat memfasilitasi siswa yang mungkin cenderung malas untuk membaca buku, jadi dia bisa melihat yang ada di video. Lanjut pada sintak kedua, yaitu pengorganisasian peserta didik. Jadi di sini siswa saya bagi menjadi 5 kelompok, dan koordinator kelompok adalah siswa yang mendapatkan peringkat 1-5 dalam tes diagnostik. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bapak Ibu, jadi pengelompokannya itu fleksibel, dan setiap kelompok berdiskusi menjawab lembar kerja peserta didik online yang saya berikan dengan menggunakan aplikasi live worksheet. Jadi bisa
Bapak Ibu lihat di video, itu adalah salah satu penggunaan aplikasi Live Worksheet sebagai bahan diskusi atau ELKPD yang dijawab oleh siswa. Berikutnya, sintak ketiga pada PBL adalah pembimbingan dan penyelidikan. Nah, setelah memahami materi Satwa Bali, siswa secara berkelompok dan bergiliran menyimak contoh satwa dari berbagai media sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi di sini saya berusaha untuk memenuhi gaya belajar siswa dengan metode berdiferensiasi konten dengan memberikan anak-anak media pembelajaran yang beragam. Jadi siswa nantinya akan berbagi dan mendiskusikan amanat yang terdapat pada satwa yang disimak. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelahnya pada gambar HP itu, gambar HP. Jadi untuk media pembelajaran Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum bisa membuat sendiri, Bapak Ibu bisa mengadopsi media pembelajaran yang telah ada pada platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mendownload aplikasi platform Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu bisa mencari referensi media-media pembelajaran dan juga ide-ide praktik baik yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mendownloadnya atau mencarinya melalui bahan ajar maupun bukti karya. Jadi ada beberapa bukti karya di sana bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Apa saja media yang saya gunakan? Yang pertama ada media teks cerita. Jadi bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual lebih senang membaca, saya sediakan media teks cerita. Jadi media teks cerita ini saya ambil dari internet Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada media video animasi, di mana media video animasi ini saya ambil dari YouTube untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar visual tapi lebih cenderung ke video. Nah, yang ketiga media cerita bergambar. Jadi media cerita bergambar ini saya tempelkan di dinding untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Bagaimana bisa memfasilitasi gaya belajar kinestetik? Di sini gaya media cerita bergambar ini saya tempel di dinding, kemudian siswa akan berkeliling kelas untuk membaca Satwa Bali berupa cerita bergambar yang telah ditempel. Kemudian yang terakhir saya menggunakan media augmented reality atau AR, di mana AR ini saya gunakan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar visual atau kinestetik. Berikutnya sintak keempat, yaitu bagian pengembangan dan penyajian. Setelah siswa mendapatkan amanat dari masing-masing satwa yang berdasarkan media pembelajaran yang mereka suka, mereka pun kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya berapa kelompok terkait amanat pada Satwa Bali yang telah disimak. Siswa lain nantinya akan memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap presentasi dari kelompok lain. Sintak kelima pada PBL yaitu evaluasi proses pemecahan masalah atau penyimpulan. Jadi guru melakukan evaluasi menggunakan word wall. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi word wall untuk melakukan evaluasi sehingga ini dapat memicu kompetisi siswa. Jadi siswa akan berkompetisi untuk menjawab soal dengan cepat dan benar. Di sini setelah melakukan evaluasi, siswa bersama guru akan menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Berikutnya yang terakhir adalah refleksi. Jangan lupa ketika Bapak Ibu misalkan ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, jangan lupa melakukan refleksi karena itu penting sekali Bapak Ibu, di mana melalui refleksi ini kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran yang telah terjadi. Di sini saya melakukan refleksi dengan membagikan sticky note, di mana siswa menggambarkan emoji atau menuliskan kesan terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Dan semua siswa kebetulan memberikan komentar yang positif dengan emoji bahagia menjadi lebih semangat dan lebih menyenangkan.
Baik, sekian dari saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Mungkin di akhir kata saya boleh tutup dengan pantun. Wajah cantik sulit didapat, akhirnya make up kemua. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, guru hebat di seluruh Kecamatan Grogga, serta Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik pada siang hari ini. Demikian presentasi dari saya, berbagi praktik dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan untuk itu dapat dilanjutkan kembali, kesempatan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian tadi penyampaian materi dari Ibu Sita Dewi Permana ya. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Ibu Sita ya. Luar biasa sekali pengalaman berbagi praktik baiknya ini ya Bu Sita ya. Jadi izin menekankan kembali bahwa pemanfaatan media digital, baik itu berupa pengintegrasian dengan TIK dan pembelajaran berdiferensiasi, adalah praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sita Dewi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Bali. Jadi hal yang dilakukan oleh Bu Sita ini mematahkan pandangan bahwa mata pelajaran bahasa Bali itu adalah mata pelajaran yang kuno atau tidak menarik. Baik, semoga yang disampaikan oleh Ibu Sita Dewi mampu menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Dan jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama di sesi berikutnya. Namun sebelum ke sesi diskusi dan tanya jawab, izin menginformasikan terkait link presensi akan kami share di akhir kegiatan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kedua narasumber kita sudah memaparkan materinya, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi di sini kami membuka 2 sesi, di mana setiap sesinya kita berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Diharapkan untuk para penanya bisa raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom komentar dengan menuliskan nama instansi dan juga pertanyaannya untuk pemateri yang mana. Baik, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, pertama dari Bapak Herman Saputra. Oke, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grogga, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, dan Bapak Ibu guru SMP se-Kecamatan Grogga yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari pemaparan materi yang luar biasa tadi. Saya sudah menangkap apa materi yang telah disampaikan dari 2 pemateri tadi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mungkin lebih ke pernyataan, bukan pertanyaan ya Bu ya. Jadi ada pernyataan yang ingin saya sampaikan, di mana sebenarnya kalau saya sendiri itu pribadi, karena saya dari SMP Negeri 4 Grogga, itu kemarin kita sudah mengadakan diseminasi terkait dengan penggunaan teknologi untuk para pendidik. Jadi yang pendidik perlu diberikan pemahaman terkait dengan teknologi agar nanti tidak ada ketimpangan dari peserta didik. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa peserta didik zaman sekarang itu sudah sangat lebih menguasai teknologi. Jangan sampai ketika kita mengajar yang lebih paham itu malah peserta didiknya dibandingkan dengan pendidiknya. Nah, maka dari itu mungkin lebih baiknya itu mungkin materinya ditambahkan untuk diberikan ruang kepada pendidik untuk diberikan pengarahan terkait aplikasi apa saja yang bisa digunakan, sehingga nanti pada saat sudah mengajar itu tidak ada ketimpangan jauh antara pendidik dan juga peserta didiknya. Terus yang selanjutnya yaitu adalah pertanyaan. Nah, jadi di sekolah kami di SMP Negeri 4 Grogga itu sudah secara secara berkala mungkin atau secara bertahap sudah melaksanakan teknologi. Namun ada hambatan-hambatan yang kami temui. Yang pertama yaitu
di sekolah kami itu masih terbentur dari segi sinyal. Jadi sinyal di sekolah kami itu belum merata. Jadi ada beberapa tempat yang belum terkena sinyal. Dan kita sudah memasang wifi, cuman belum maksimal. Di kelas 7 itu belum terkena sinyal wifi. Nah, jadi pada saat penggunaan media itu masih terkendala penggunaan wifi atau media. Dan semua siswa itu belum ada yang belum merata punya HP. Nah, bagaimana solusi untuk hal-hal demikian seperti itu? Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kalau misalkan siswa itu dibiarkan membawa HP, karena kita juga pernah membolehkan siswa membawa HP. Jadi pernah ada suatu ketika di mana ketika diberikan HP, siswa itu malah tidak mau berinteraksi satu sama lain. Nah, bagaimana solusi ya kita bersama agar semua permasalahan yang saya utarakan tadi, mungkin itu juga terjadi di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana caranya biar penggunaan media juga jalan dan siswa juga bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan dan saya tanyakan. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau pernyataan saya yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Herman Saputra dari SMP Negeri 4 Grogga ya. Pertama saya ingin menegaskan kembali bahwa Pak Herman Saputra tadi menyampaikan pernyataan bahwa penting sekali ya bagi pendidik itu paham terlebih dahulu tentang teknologi karena siswa itu sudah lahir di zaman digital. Maka dari itu sangat penting juga mengadakan kegiatan mengajarkan pendidiknya bagaimana penggunaan aplikasinya ya. Terima kasih Bapak, ini bisa menjadi masukan bagi komunitas kami, komunitas bagus. Mungkin kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan yang mampu mengajak para pendidik untuk lebih melek teknologi lagi tentang penggunaan teknologi. Dan untuk pertanyaannya, di sini ada 2 pertanyaan dari Bapak Herman Saputra. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi jika di sekolah tersebut sinyalnya masih bermasalah dan belum semua siswa merata memiliki HP? Mungkin pertanyaan yang pertama ini ditujukan untuk pemateri pertama ya, Bapak Yudi Mahardika. Bagaimana caranya mengatasi jika sekolah itu belum bagus sinyalnya dan HP bagi siswa itu belum merata. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika siswa itu malah tidak mau berinteraksi dengan temannya saat membawa HP. Nah, ini bisa ditujukan untuk Ibu Sita juga bisa dan Pak Yudi Mahardika juga bisa. Baik, sesi tanya jawabnya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yudi terlebih dahulu untuk menanggapi. Bapak Yudi Mahardika, ya, disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Herman. Nah, ini pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi jika di suatu sekolah itu sinyalnya sinyal kurang, ya. Nah, sebenarnya dalam pemanfaatan media itu kita juga bisa menggunakan secara offline. Nah, contohnya kita bisa menggunakan media berupa Canva seperti yang berupa offline. Intinya yang berupa offline seperti PPT itu juga bisa, Bapak. Jadi tidak harus pembelajaran secara digital itu tidak harus secara online saja. Nah, yang penting fasilitas di sekolah itu memadai seperti itu. Nah, sepertinya ada LCD seperti itu bisa dalam pembelajaran secara digital dengan menggunakan media PPT seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, Bapak Herman Saputra, bagaimana untuk jawaban yang diberikan oleh Bapak Gede Yudis Mahardika untuk pertanyaan yang pertama? Masih pertanyaan yang pertama, Niki, Bapak ya? Yes, siap. Yang juga sudah menjalankan dengan menggunakan PowerPoint memang. Cuman itu dah kalau misalkan ada interaksi kan harus online. Nah, itu mungkin yang jadi masalah kami. Untuk berinteraksi seperti di Jamboard atau di lain sebagainya itu yang
yang terkendala gitu. Iya bener ya, apalagi kita memang lokasinya di Grogga gitu. Iya betul. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi agar siswa itu mau berinteraksi dengan temannya biar tidak fokus ke HP saja ya. Baik, itu hal ini akan dijawab oleh pemateri kita yang kedua karena Ibu Sita telah menerapkan pembelajaran digital di kelasnya ya. Bagaimana Ibu Sita itu menangani agar siswanya mau berinteraksi dengan teman, tidak fokus ke HP-nya sendiri. Baik, untuk pemateri kedua Ibu Sita silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Herman Saputra atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana caranya mengatasi agar siswa bisa tetap berinteraksi dengan temannya walaupun membawa HP gitu ya Bapak ya. Jadi di sekolah kami sendiri siswa itu belum diperbolehkan untuk membawa HP. Tapi siswa bisa membawa HP apabila dipertanggungjawabkan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Jadi untuk HP itu sendiri hanya digunakan di saat pembelajaran saja. Nantinya setelah pembelajaran, untuk mata pelajaran berikutnya, HP itu akan dibawa atau dikumpulkan oleh guru mata pelajaran yang memperbolehkan menggunakan HP. Jadi ketika pembelajaran saja digunakan Bapak, dan ketika pembelajaran itu pun tidak sepenuhnya menggunakan HP. Di situ anak-anak bisa berdiskusi kan. Jadi di situ kita mengelompokkan siswa, kita memfasilitasi dia dengan beberapa media pembelajaran yang tidak hanya menggunakan HP. Jadi HP itu hanya ditujukan ketika mereka misalkan melakukan evaluasi atau berdiskusi dengan ELKPD seperti yang saya gunakan tadi gitu Bapak. Jadi HP itu tidak terus-terusan digunakan. Jadi ketika diperlukan untuk pembelajaran digunakan, kemudian untuk ketika diskusi anak-anak bisa meletakkan HP-nya, kemudian setelah mata pelajaran yang menggunakan HP tersebut selesai, untuk mata pelajaran berikutnya HP bisa dikumpulkan kepada guru kembali. Baik, itu yang dapat saya tambahkan untuk pertanyaan Bapak Herman Saputra. Bagaimana mungkin Bapak? Iya Bu, cukup sudah pernah yang laksanakan juga di sekolah dan sudah sampai saat ini juga. Cuman saya kan takutnya itu lebih ke berbohong anak-anak Bu. Bilang nggak bawa HP, tapi ternyata dibawa HP-nya. Nah akhirnya dia main HP di kelasnya. Nah itu yang sering kita temui sehingga kita biasanya kita sidak itu Bu. Nah itu yang kesadaran dari siswa untuk tidak berbohong itu yang sulit untuk kita kita atasi. Jadi ya siapa tahu di sekolah Ibu ada pengalaman begitu, bagaimana mungkin solusinya kita bisa berbagi begitu. Iya Bapak Herman, sekali kita kadang siswa memang memiliki kadang siswa di sekolah juga pengennya bawa HP gitu kan, di mana-mana kebetulan ada wifi apalagi biar bisa main online gitu kan Pak ya di sekolah gitu. Bagaimana caranya ya kembali lagi Kenten Bapak, mungkin di sekolah kami dengan penerapannya adalah yang pertama HP dikumpulkan kepada guru mata pelajarannya. Jadi nanti guru mata pelajarannya yang akan membawa di kelas, kemudian dibagikan saat pembelajaran, ketika sudah pembelajaran dikumpulkan kembali. Itu yang bisa kami terapkan di sekolah kami. Baik, terima kasih Bapak Herman. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Baik, terima kasih untuk penanya kita yang pertama, Bapak Herman Saputra. Terima kasih dan juga jawaban dari Bapak Yudi Mahardika dan Ibu Sita Dewi Permana. Baik, kita lanjutkan ke penanya yang kedua ya. Ternyata sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Baik, saya akan membacakannya dari Ibu Nadira ya. Selamat siang, saya Nadira dari SMP 6. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dicontohkan tadi. Nah, berarti ini untuk pemateri kedua ya. Apakah berdiferensiasi media pembelajaran tersebut dilakukan dalam satu waktu? Misalnya kelompok A mengakses media video dan kelompok B mengakses media yang lain. Terima kasih. Baik, untuk pemateri kedua, Ibu Sita Dewi Permana, mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nadira.
Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Nadira atas pertanyaannya. Di mana pertanyaan Ibu adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan dalam media pembelajaran tersebut ya. Jadi di sini saya memfasilitasi 4 media pembelajaran, ada berupa teks, kemudian ada berupa video, ada berupa cerita bergambar, dan ada juga berupa AR. Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran itu, karena waktu kita terbatas ya Ibu, jadi saya hanya punya waktu 2 JP, jadi itu saya lakukan dalam satu waktu. Namun saya bagi kelompok-kelompok siswa tersebut sesuai dengan minat mereka. Misalkan di kelompok A ada yang berminat di bagian video, tapi ada juga yang berminat di bagian cerita bergambar. Nah, di sini saya membebaskan siswa untuk memilih sesuai dengan media pembelajaran yang mereka inginkan. Kemudian setelah mereka setelah mereka kemudian menyaksikan atau juga mencari amanat dari satu melalui media pembelajaran yang mereka simak atau mereka pilih, kemudian mereka kembali lagi ke kelompok. Nah, di kelompok inilah mereka berdiskusi, menyampaikan kepada temannya bahwa tadi saya menonton video ini, amanatnya adalah ini. Nah, nanti ketika pas presentasi, mereka merangkum semua hasil amanat atau hasil dari teman-teman mereka. Misalkan dari media video adalah cerita yang disebutkan adalah ini, satu ini, kemudian amanatnya nih. Nah, jadi dari kelompok lain yang kebetulan salah satu siswanya menyaksikan melalui media tersebut akan menanggapi apakah benar atau tidak. Jadi di sini fleksibel ya Bapak Ibu, kita memfasilitasi media namun tidak berpatokan misalkan kelompok A harus di media ini aja gitu. Karena di satu kelompok itu pasti siswa-siswanya juga berbeda-beda keinginannya. Ada yang ingin menerima informasi melalui teks mungkin, atau ada yang ingin melalui video. Nah, itu kita fasilitasi. Setelah kita fasilitasi, kita berikan kembali ke masing-masing kelompoknya untuk dapat berdiskusi dan juga menjadi tutor sebaya buat teman-temannya. Jadi dia di sana bercerita, ini satu nenek, amanat nenek, tokoh nenek. Nah, di situ mereka akan merangkum segala sesuatu yang telah mereka dapatkan melalui satu-satu dengan media pembelajaran yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Ibu Nadira? Baik, Ibu Nadira mungkin bisa memberikan reaksi atau on microphone untuk atas jawaban yang diberikan oleh pemateri kita yang kedua atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Nadira? Baik, mungkin ibunya masih ada kesibukan lain ya. Semoga nanti bisa ditonton ulang ya. Jadi menginformasikan ya Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat join karena ada kesibukan tertentu bahwa di sini telah direcord ya, dan ini akan di-share di YouTube dan linknya akan di-share di grup WA. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sesi pertama untuk diskusi dan tanya jawabnya. Baik, berikutnya saya buka untuk sesi yang kedua untuk 2 orang penanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita? Kami buka untuk sesi kedua untuk 2 orang penanya, disilahkan. Oh iya, di komentar. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Gilang Oka Pratama. Bisa share pengalaman ketika mengajarkan dengan berdiferensiasi, Bu? Apakah ada siswa yang kebingungan mau memilih media yang mana, atau ada siswa yang hanya ikut-ikut teman saja?
Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, terkadang ada anak yang kepo ketika sudah memilih media A, dia lihat kelompok lain menggunakan media B, dan dia tertarik juga bagaimana solusinya jika ada anak seperti itu. Baik, sepertinya ini pertanyaan dari Bapak Gilang Oka Pratama ini ditujukan untuk narasumber kita yang kedua ya. Mohon kesediaannya Ibu Sita Dewi Permana untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Gilang. Untuk waktu kami silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga pertanyaannya dari Bapak Iwayan Gilang Oka Pratama. Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya Bapak ya. Yang pertama share pengalaman ketika mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian mungkin apakah ada siswa yang kebingungan mau memilih media yang mana atau siswa yang hanya ikut-ikut teman saja. Mungkin saya jawab satu persatu ya Bapak ya. Saya jawab dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengajar dengan berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa berdiferensiasi dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi kita memfasilitasi gaya belajar siswa. Dan apakah ada siswa yang kebingungan mau memilih media yang mana? Pasti Bapak, pasti. Banyak siswa yang kebingungan mau memilih yang mana. Nah, disinilah kita sebagai guru dapat memfasilitasi bermacam-macam media untuk memfasilitasi siswa yang begini, Bapak. Apa yang kebingungan memilih media yang mana. Jadi kita fasilitasi dengan beragam media sehingga nantinya dia bisa menentukan pilihan lebih asik atau lebih mengertinya itu dengan media yang mana. Kemudian lanjut ke yang nomor 2 ya Bapak. Terkadang ada anak yang kepo ketika sudah memilih media A, dia lihat kelompok lain menggunakan media B dan dia tertarik juga bagaimana solusinya. Jadi apabila ada siswa yang seperti itu, Bapak, tadinya dia memilih teks gitu. Setelah memilih teks, dia ternyata lihat temennya kok keren kayaknya video, saya mau ke video aja deh gitu. Boleh Pak, kita perbolehkan, kita izinkan saja. Jadi dengan begitu dia akan berkolaborasi, di teks dia menemukan ini, di video dia menemukan hal lain. Jadi mungkin dari sana dia bisa belajar, oh kayaknya saya lebih tertarik ke video deh daripada ke teks gitu. Jadi kita tidak mematok anak ini harus memiliki satu gaya belajar. Jadi anak itu bisa memiliki gaya belajar yang beragam Bapak Ibu, tergantung dari moodnya juga bisa. Jadi misalkan sekarang dia moodnya membaca, jadi dia lebih jelas ketika mengikuti pembelajaran dengan media teks. Kemudian iya, saya bosen deh membaca aja. Mungkin saya pengen ke video. Nah, kita fasilitasi juga. Dengan itu dia bisa menggunakan ke media video. Walaupun sebelumnya sebenarnya aku tertarik nggak sih sama video, tapi dia coba-coba dulu. Kita izinkan saja. Dari sana dia bisa mengetahui apakah itu adalah gaya belajarnya dia atau tidak. Dan di sana dia bisa berkolaborasi, mengkolaborasikan media pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Namun untuk presentasinya, dia tetap menggunakan pilihan yang pertama. Jadi yang mana yang paling dia kuasai, itulah yang akan dipresentasikan. Begitu. Bagaimana Bapak Gilang? Ya, terima kasih Bapak Gilang. Baik, terima kasih untuk Bapak Gilang atas pertanyaannya dan dari Ibu Sita Dewi Permana sebagai narasumber kedua yang telah menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, dibuka lagi satu pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Bambang Wahyu. Berapa lama Anda menyiapkan media pembelajaran dengan metode macam media yang berdiferensi tersebut? Cukupkah waktunya? Ya, ternyata pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Sita Dewi Permana lagi ya. Silakan Ibu Sita Dewi Permana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Bambang Wahyu. Ya, Bapak Bambang, terima kasih untuk pertanyaannya. Berapa lama Anda menyiapkan media pembelajaran dengan metode macam media yang berdiferensiasi tersebut? Apakah cukup waktunya? Cukup waktunya? Cukup, Bapak. Jadi bagaimana untuk mencukupkan waktunya? Kembali lagi ke perencanaan, Bapak.
sebelum kita mengajar pasti ada perencanaan. Nah, perencanaan itu bisa dimulai di awal semester, Bapak. Jadi di awal semester kita bisa merencanakan media-media apa yang nantinya akan digunakan ketika melakukan pembelajaran. Itu kan sudah biasa seperti yang kita buat bersama, baik berupa RPP maupun modul ajar yang saat ini di kurikulum Merdeka. Nah, di sana kita bisa mempersiapkannya dari mulai di awal semester. Misalkan untuk media satul, saya ingin medianya beragam berupa video, teks, kemudian AR dan juga ada berupa seperti tadi gambar, cerita bergambar. Nah, saya siapkan mulai dari awal semester. Dan kemudian bagaimana caranya, Bu? Saya kan nggak punya waktu terlalu banyak membuat media. Tenang Bapak, kalau Bapak tidak sempat membuat media beragam secara apabila waktunya terbatas, Bapak bisa mengadopsi dari bukti karya atau bahan ajar yang telah disediakan di PMM. Nah, Bapak kan pasti sudah punya PMM ya Pak ya. Nah, di sana ada bagian fitur yaitu bahan ajar dan juga bukti karya. Jadi Bapak bisa mengambil di sana, mengadaptasi atau juga menjadikan referensi dalam mencari media pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di sekolah Bapak. Kenten Bapak. Bagaimana Bapak Bambang Wahyu? Oh, pengen lihat video waktu mengajar ya Pak. Kalau untuk video waktu mengajar mungkin ada di YouTube Bapak. Jadi mungkin nanti saya share linknya. Jadi ada di YouTube, kebetulan Iki merupakan salah satu tugas dalam pembatik level 2 yaitu implementasi. Jadi kita sudah share di YouTube terkait dengan bagaimana cara mengajarnya ini. Nanti ada videonya di sana, mungkin saya nanti bisa share link YouTube-nya di grup aja Pak ya. Baik, bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Bapak Bambang Wahyu dan juga Ibu Sita Dewi Permana. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati tadi di awal bahwa untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita batasi untuk 2 sesi dan 2 penanya setiap sesinya ya Bapak Ibu ya. Ya, luar biasa sekali ya semangat Bapak Ibu mengingat di siang hari ini mungkin masih banyak yang belum sempat istirahat atau pulang kerja ya setelah mengajar siswa-siswa ya, namun kita masih bisa menyempatkan diri untuk menyimak dan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab di siang hari ini, maka berakhir pula kegiatan berbagi praktik baik. Namun sebelum itu, sebelumnya kami akan melakukan kegiatan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk dilakukan sesi foto bersama. Untuk panitia yang bertugas, mohon kesediaannya. Bapak Ibu yang masih di-off-kan kameranya mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu Bapak Ibu kameranya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kamera, mohon segera dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk diadakan sesi foto bersama. Baik, saya hitung sampai hitungan ketiga dan panitia mohon mengambil gambar ya. 1, 2, 3. Ya, salam nanjak ya Bapak Ibu. Saya hitung hingga hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu. Tentunya kegiatan berbagi praktik baik yang kami laksanakan ini masih belum sepenuhnya sempurna ya. Kami berharap masukan dan juga saran untuk perbaikan-perbaikan kegiatan kami selanjutnya. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa komunitas belajar guru Spensarak atau komunitas bagus itu melaksanakan
3 kegiatan berbagi praktik baik untuk semester ini. Dan ini adalah kegiatan yang pertama, jadi nantikan kegiatan kami yang kedua dan ketiga. Baik, sebagai penutup, mohon kesediaan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Groga untuk memberikan sebuah closing statement ya kepada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum saya menyampaikan closing statement, mari kita berikan aplaus untuk kedua pemateri dan juga pemandu acara ini. Ya, tidak ada lain sebagai closing statement closing. 3 kata: bergerak, belajar, dan berubah. Ya, pada hakikatnya kita hidup pastilah bergerak dan tidak akan lepas kita untuk belajar dan terus belajar beradaptasi dengan suasana dan lingkungan yang baru. Selanjutnya berubah demi untuk melayani siswa agar mereka bermanfaat untuk masa depan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Nah, sebelum itu, sebelum saya kembalikan, ya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari semua SMP yang ada di sini, dari Satap 1, kemudian SMP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu izin menginformasikan terkait sertifikat. Baik, Bapak Ibu untuk sertifikat itu bisa langsung di-download setelah Bapak Ibu mengisi presensi. Nah, untuk presensi sendiri akan di-share di grup WA setelah kegiatan ini Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya menutup kegiatan berbagi praktik baik ini dengan sebuah pantun. Ya Bapak Ibu ya. Serba digital sejak pandemi. Guru dituntut bisa teknologi. Cakep. Cakep. Sekian berbagi praktik baik dari kami. Besok-besok yuk kita sambung lagi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya ya. Selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Jangan lupa mengisi absensi ya. Di grup WA akan di-share link presensinya dan segera dapatkan sertifikat dari kami. Sampai jumpa. Oke, matur suwun. Terima kasih.